Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi pada jam pelajaran agama. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Nah, kita akan mulai pembelajaran agama pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami sehingga kami sampai pada saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan belajar daripada materi tentang wahyu Allah. Kiranya Kau menolong kami, biarlah kami boleh memahami materi ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami semua, tolong mereka, dan biarlah mereka mengerti setiap hal yang hamba jelaskan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi Mister sudah membagikan kepada anak-anak pemandu belajar ya. Pemandu belajar itu berarti harus diisi. Nah, di pemandu belajar itu ada beberapa soal yang menjadi pemandunya. Nah, soal-soal itu akan Mister jelaskan atau menjadi penjelasan pada materi pada pagi hari ini. Jadi, silakan anak-anak ketika mendengarkan video ini, menonton video ini, melihat penjelasan Mister, silakan menuliskan apa pemandu yang harus diisi dari setiap nomor itu ya. Saya rasa jelas ya. Silakan hal itu diperhatikan lewat video ini. Nah, kita akan mulai. Jadi Mister akan menjelaskan mengenai wahyu Allah kepada kalian ya. Nah, yang lalu Mister sudah sempat singgung tentang materi gambaran materi secara umum, dan hari ini kita belajar mengenai wahyu Allah dulu ya. Oke. Nah, mengapa sih kita belajar tentang wahyu Allah? Apa pentingnya buat kita atau apa yang harus menjadi tujuan kita atau goal yang kita capai setelah mempelajari tentang wahyu Allah ini? Nah, setelah kita mempelajari wahyu Allah ini, kita tahu cara untuk memahami cara pengenalan kita kepada Allah. Kita bisa memahami cara untuk mengenal Allah ya. Gimana sih cara kita mengenal Allah? Sebentar ada pembagian wahyu atau jenis-jenis wahyu kita bisa lihat. Jadi semua orang itu bisa mengenal atau tahu ada Allah karena ada namanya wahyu. Nah, kemudian setelah kita tahu ada dua jenis wahyu nantinya, ada wahyu apa tuh wahyu, setelah kita tahu hal itu, nah kita bisa memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Allah mau bahwa kita mengenal Dia dengan benar. Ya, Allah mau bahwa kita semua setelah belajar atau tahu ada Allah, berarti kita juga harus mengenal Dia dengan benar. Nah, bagaimana cara kita mengenal Dia dengan benar? Sarana apa yang kita pakai? Atau bagaimana sih caranya? Allah kan saya nggak bisa lihat. Nah, bisa mungkin kayak gitu dan bertanya ya. Nah, hal itu kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kemudian, nah setelah kita mempelajari mengenai jenis-jenis wahyu, kita akan sadar dan kita akan paham betapa Allah begitu mengasihi kita. Nah, sebentar di sini setelah kalian mengerjakan pemandu belajar, Mister akan memberikan tugas membuat renungan dari salah satu bagian firman Tuhan. Nanti Mister akan ungkapkan di akhir atau Mister akan tuliskan di Google Classroom kalian ya. Nah, sekarang Mister ingin kita menyaksikan video ini untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sorry, ada sedikit kesalahan. Oke.
Oke, ya. Jadi tadi sudah dilihat ya dari video tersebut, mungkin apa sih yang ada di pikiran anak-anak semua? Pasti pikirannya beda-beda nih. Apa yang dipikirkan kalian pasti beda dengan apa yang teman kalian pikirkan, kayak gitu ya. Tapi Mister mau simpulkan sebenarnya. Dari video tersebut sebenarnya mau memperlihatkan tentang kasih seorang bapak kepada anaknya. Jadi seorang bapak tidak mungkin membiarkan anaknya kesakitan. Itu dalam kisah tersebut sebenarnya ayah Derek Redmond tidak boleh untuk masuk dalam gelanggang atau di arena pertandingan itu. Hanya boleh para atlet dan juga yang boleh tuh maaf ada sedikit lagi cas ya, yang boleh sebenarnya hanya atlet ataupun staf yang bertugas ya. Tapi ketika ayah dari sang atlet tersebut melihat anaknya kesakitan, kemudian anaknya bertekad untuk menyelesaikan pertandingan itu, dia masuk melewati hadangan daripada pihak keamanan, dia masuk dan menopang anaknya. Meskipun tadi dari video tersebut kita belajar ada motivasi dari ayat tersebut ataupun penguatan, ayo tidak usah, bisa diselesaikan sekarang juga, tidak usah dilanjutkan. Ayahnya berkata demikian. Tapi anak tersebut tetap mau melanjutkan. Nah di situ kita melihat bahwa ayahnya, ayo kita selesaikan bersama-sama. Dia terus menuntun anaknya tersebut sampai kepada garis finish. Di situ sebenarnya merupakan gambaran daripada Allah Bapa kita yang ada di surga. Kita adalah layaknya Derek Redmond yang sudah terjatuh, mau melanjutkan pertandingan tapi tidak bisa lagi karena kita sudah cedera.
kita sakit. Dalam bahasa teologinya kita sudah mengalami kerusakan total karena dosa. Tetapi ada Bapa yang datang untuk menopang kita. Bapa selalu ada buat kita. Allah Bapa kita di surga selalu ada buat kita ya. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ini ya. Kita memiliki jarak yang sangat jauh dengan Bapa kita di surga. Ini kita di sini sebagai manusia yang berdosa dan Allah di sini. Dan kita dihalangi oleh dosa. Kita tidak bisa ke sini karena ada dosa. Ada yang bilang, oh dengan kekayaan saya bisa pergi kepada Bapa di surga atau saya bisa datang kepada Allah. Dengan agama, dengan kesalehan atau amal, perbuatan baik bisa ke sini. Ada yang berkata demikian. Tapi itu merupakan suatu hal yang tidak benar ya. Tidak ada yang bisa ke sini karena ada dosa. Tetapi harus ada yang melepaskan kita baru kita bisa ke sini, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah karena dosa ini. Nah, karena itulah pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai wahyu Allah. Apa sih wahyu Allah itu? Bagaimana pembagian wahyu Allah itu? Itu yang Mister akan jelaskan pada pagi hari ini. Apa wahyu Allah itu? Itu Mister jelaskan ya. Oke. Nah, wahyu. Jangan ada yang bilang, wahyu itu kan nama teman saya. Kok namanya disebut di pelajaran agama sih? Nah, ini adalah bahasa ataupun istilah teologis yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu. Nah, Mister akan jelaskan di sini ya. Apa tuh wahyu? Wahyu, nah, dari bahasa Ibrani, wahyu berarti berasal dari kata galah. Ya, bahasa Ibrani dari kata galah. Nah, bahasa wahyu dari bahasa Yunaninya berarti apokalupto. Apokalupto. Ya. Ini bahasa asli baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi, bahasa Ibrani ini merupakan bahasa asli daripada perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab, dan bahasa Yunani merupakan bahasa daripada Alkitab pada perjanjian baru yang terdiri dari 27 kitab. Nah, di sini ada dua kata ya, yaitu galah dan apokalupto. Ya. Kedua kata ini memiliki makna yang sama. Nah, apa sih maknanya? Yaitu menyingkapkan apa yang tersembunyi. Menyingkapkan apa yang tersembunyi. Artinya bahwa mau membuka apa yang mungkin kita tidak bisa tahu. Bagaimana sih caranya kita tahu? Berarti harus disingkapkan atau dibuka kepada kita. Kalau misalnya sesuatu tersembunyi, berarti kita kan tidak bisa melihat. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat? Harus dibuka atau disingkapkan. Sehingga kesimpulannya adalah wahyu Allah itu adalah tindakan Allah menyingkapkan kebenaran-kebenaran tentang dirinya yang tersembunyi bagi manusia dan yang tidak mungkin diketahui oleh manusia dengan daya, upaya, dan caranya sendiri. Jadi wahyu Allah ini adalah cara Allah sendiri untuk membuka kebenaran atau memberitahukan kepada kita apa sih yang benar tentang dirinya. Nah, ini kita tidak bisa tahu dengan akal pikiran kita sendiri, tapi itu semata-mata hanya karena Allah. Jadi sekali lagi, wahyu Allah adalah tindakan Allah menyingkapkan kebenaran-kebenaran tentang dirinya yang tersembunyi bagi manusia dan yang tidak mungkin diketahui oleh manusia dengan daya, upaya, dan caranya sendiri. Ya. Jadi kita butuh wahyu Allah karena kita mau mengenal Bapa kita di surga. Kita mau cari tahu apa sih yang Bapa kita inginkan, apa sih yang Bapa kita mau. Nah, itu ya. Jadi inilah yang dimaksud daripada wahyu Allah. Tindakan Allah ya, berarti bukan tindakan manusia tapi tindakan Allah untuk membuat hal-hal yang tersembunyi itu
menjadi kita tahu atau nyata bagi kita. Nah, kenapa sih Allah memberikan wahyu Allah itu? Untuk apa? Atau apa sih tujuan Allah menyatakan diri kepada manusia? Ya. Yang pertama, Allah menyatakan diri kepada manusia, Allah memberikan wahyu, ya, yaitu agar kita dapat mengenal Allah dengan benar. Selama ini kan mungkin kita tidak tahu, atau ada mungkin yang mengacaukan pemikiran kita. Oh, ada yang bilang, oh nggak ada Allah. Kita juga ya iya nggak ada Allah ya kan, kita nggak bisa lihat. Harusnya sesuatu yang bisa kita lihat baru kita bilang, oh ada Allah. Ini Allah, mungkin kita bisa lihat baru kita bilang, oh ini Allah. Tapi dengan Allah menyatakan diri kepada manusia, dengan Allah memberikan wahyu kepada manusia, maka kita dapat mengenal Dia dengan benar. Yang kedua, kita dapat mengerti rencana dan kehendak Allah. Setelah kita mengenal, setelah kita tahu bahwa ada Allah, maka kita juga dapat mengerti apa sih rencana Allah dan apa sih yang Allah inginkan atau apa sih yang Allah kehendaki dalam kehidupan manusia. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah setelah kita tahu apa rencana Allah, kita tahu apa kehendak Allah, kita pun akan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Artinya kita mau bahwa kita ini hidup sama seperti yang Tuhan mau. Kan kita selalu berkata begini nih, saya ini anak Allah loh. Ya, benar. Tapi kalau kita adalah anak Allah, kita punya Bapa di surga, berarti kita harus berlaku layaknya atau bersikap layaknya anak seorang raja. Kita katakan kita adalah anak raja, yaitu Bapa kita, Allah Bapa di surga. Tapi banyak juga yang mengaku anak Tuhan atau anak raja, tapi berlaku layaknya budak, layaknya anak yang tidak kenal Tuhan. Nah, karena itu setelah kita tahu bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia, kita bisa hidup sesuai dengan rencana, sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Nah, kemudian kita juga mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Artinya kita merasakan bahwa lewat setiap hal yang terjadi dalam dunia ini, lewat apapun yang ada, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita atau Allah itu mengasihi kita dan kita mengalami kasih-Nya. Jenis-jenis wahyu. Ada berapa nih jenis-jenis wahyu? Ayo. Ya. Wahyu itu terbagi menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Umum dan khusus. Atau kalau bisa dibahasakan secara sederhana, tadi kan kita sudah tahu makna atau arti daripada wahyu. Apa itu wahyu? Allah penyingkapan diri atau penyataan diri. Nah, boleh Mister pakai bahasa yang lain, wahyu umum dan wahyu khusus. Berarti kita bisa pakai penyataan umum dan penyataan khusus. Ya. Jadi ada dua jenis wahyu atau dua jenis penyataan, yaitu wahyu atau penyataan umum dan wahyu atau penyataan khusus. Ya. Nah, apa itu wahyu umum? Nah, tadi kan kita kalau mau ngomongin wahyu berarti kita mau berbicara bagaimana sih cara kita mengenal Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui hal yang umum atau penyataan umum. Nah, apa tuh wahyu umum? Ini ya. Wahyu umum adalah tindakan Allah menyingkapkan atau menyatakan diri dan kehendaknya kepada manusia secara umum di sepanjang masa. Ini ada dua ya. Melalui alam semesta dan hati nurani agar manusia tahu atau agar manusia mengenali keberadaan Allah. Jadi ada dua ya. Dua cara kita mengenal Allah dalam wahyu umum, yaitu melalui alam semesta. Kemudian melalui hati nurani manusia. Nah, Mister, kalau melalui alam semesta maksudnya gimana sih? Gimana sih cara kita tahu ada Allah di alam semesta? Apakah kita lihat bulan? Oh itu Allah. Apakah kita lihat bintang? Oh itu ada Allah. Apakah demikian?
Tidak. Oke. Jadi melalui alam semesta ya, kita bisa lihat benda-benda di sekitar kita. Kita bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, seperti di sini Mister tulis atau ketik tentang ada matahari, bulan dan bintang serta alam sekitar manusia. Artinya kita dapat mengenal Dia dan tahu akan adanya Allah dengan kita melihat ada yang diciptakan oleh Allah. Ada matahari, bulan, bintang, apalagi ya? Ada tempat-tempat yang indah, ada kota-kota, desa dan sebagainya. Jadi di situ akan muncul pertanyaan, kok bisa sih ada bulan? Kok bisa sih ada bintang? Kok bisa sih ada alam yang sangat indah? Nah, kita akan bertanya, kok bisa ya? Oh, berarti ini ada yang menyebabkan ini ada. Nah, siapa penyebabnya? Oh, pasti Allah. Allah yang buat ini. Jadi, lewat benda-benda tersebut, lewat alam sekitar kita, kita bisa tahu ada Allah. Allah yang menciptakan ini, makanya ini ada. Jadi, kita bisa mengenal Allah lewat apa yang Allah ciptakan di dalam wahyu umum. Ya, seperti yang ini yang bisa tulis ini. Nanti sebentar kita akan baca Mazmur 19 ayat 2 sampai 6. Kemudian kita juga bisa tahu ada Allah lewat peristiwa alam, seperti adanya hujan, angin, gravitasi, dan sebagainya. Manusia dapat mengenal dan tahu bahwa ada pribadi yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, yaitu Allah. Kita tidak bisa bilang dong, oh ada pergantian siang dan malam. Kok bisa sih? Apakah otomatis nih? Oh, atau tiba-tiba ada hujan? Kok bisa ada hujan sih? Kok bisa ada angin? Kok bisa ada gravitasi? Kita bisa bertanya. Nah, kenapa itu bisa atau itu ada? Karena ada Allah yang mengatur. Jadi, ada Allah yang mengatur, ada Allah yang menciptakan, kemudian Dia mengatur ciptaannya. Nah, itu kita bisa tahu bahwa ada Allah lewat wahyu umum ini, lewat segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kita baca Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Nah, ini ya, firman Tuhan sendiri berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi ketika kita melihat langit, kita bisa tahu, oh ada Allah nih. Allah menciptakan, maka ada langit yang indah, ada tempat yang indah, dan banyak hal lainnya. Ini ya, Alkitab yang berkata demikian. Alkitab yang berkata seperti itu sendiri ya. Nah, ini. Wah, ada bulan. Ada matahari. Kalau pada malam hari ada bulan, ada bintang untuk menyinari kita. Kok bisa sih ada? Kemudian, wah, ada air terjun, ada tempat yang sangat indah. Kok bisa sih ini ada? Pasti kita bertanya demikian. Nah, kenapa itu ada? Ini lagi ada pergantian musim. Ada musim semi, musim hujan, musim kemarau, dan di luar negeri ada musim salju ya. Kalau kita di Indonesia tidak ada. Nah, kira-kira kenapa ada hal demikian? Ada gunung yang sangat indah, ada pepohonan, ada pergantian musim. Kenapa ada demikian? Itu semua karena Allah yang menciptakan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ada Allah. Ya, ada Allah yang menciptakan itu semua. Jadi itu semua tidak ada karena kemauan sendiri, tapi itu semuanya karena Allah ya. Nah, jadi wahyu umum itu ataupun pengetahuan tentang Allah itu bisa diketahui oleh semua orang. Semua manusia, bukan khusus orang Kristen saja. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan pun sebenarnya mereka bisa tahu bahwa ada Allah ketika mereka melihat, seperti yang Mr. bilang, mereka melihat ada pergantian musim, ada bulan, ada gravitasi, dan peristiwa alam lain yang mereka bisa tahu, oh, pasti ada yang membuat ini. Ini pasti karena Allah. Itulah makanya dikatakan dalam Roma 2 ayat 14-15, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal hukum Taurat bisa juga kita katakan yang tidak tahu firman Tuhan lah, tetapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka
tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, ini penjelasan mengenai wahyu umum ya. Nah, ini yang kedua ya. Tadi kita yang pertama belajar lewat alam semesta, kita tahu bahwa ada Allah. Dan yang kedua, melalui hati nurani pun kita tahu bahwa ada Allah. Dalam bentuk suara hati nurani yang secara natural timbul dalam hati manusia dan yang menyadarkan manusia akan adanya kebenaran. Roma 2 ayat 14-15 ini sudah kita baca tadi. Bahwa kita tahu ada Allah karena kita memiliki hati nurani. Jadi setiap manusia memiliki hati nurani. Ketika dia mau melakukan sesuatu, misalnya ini ada dilihat dompet orang. Wah, saya mau curi nih. Kebetulan saya lagi butuh uang. Tapi ada suara hati nurani yang mengatakan jangan, itu bukan milikmu. Berarti itu sebenarnya kita tahu bahwa ada Allah yang menyebabkan hal itu. Ya. Karena Allah memberikan kita hati nurani untuk menyadari bahwa apa yang kita buat itu tidak benar. Oh, ini yang benar, kamu tidak boleh buat yang salah. Jadi melalui hati nurani kita bisa tahu ada Allah. Wahyu khusus, apa tuh wahyu khusus? Nah, wahyu khusus adalah tindakan Allah menyingkapkan diri dan kehendaknya kepada manusia pilihannya. Secara khusus melalui firman Allah yang hidup. Yesus Kristus dan firman Allah yang tertulis. Nah, ini sangat jelas ya, bahwa wahyu umum itu berlaku buat semua orang. Semua orang tahu ataupun mengerti tahu bahwa ada Allah. Tapi kadang-kadang mereka ya udah ada Allah, cukuplah. Oh, ada Allah yang mengatur semua ini. Tetapi mereka tidak langsung percaya ataupun mereka tidak langsung saya harus datang kepada Allah itu, saya harus berbakti kepadanya, saya harus menjadi anaknya. Ada berkata demikian. Nah, itu orang yang di luar Tuhan. Karena wahyu umum itu berlaku untuk semua manusia. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang Kristen ada namanya wahyu khusus. Yaitu Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kita tahu bahwa ada Allah, kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Yaitu lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita kemudian bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dan juga kita tahu bahwa ada Allah yang mengasihi kita. Bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita lewat firman yang tertulis. Atau Alkitab. Ya. Kita tahu bahwa ada Allah dan kita tahu Allah menyatakan dirinya lewat ini. Makanya itulah setiap hari kita selalu belajar dan baca Alkitab karena kita tahu bahwa Allah mau kita belajar dari setiap firman yang ada agar kita terus berkenan kepada Dia. Inilah wahyu khusus. Jadi wahyu khusus dibagi menjadi dua, yaitu firman Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus dan firman Allah yang tertulis atau Alkitab. Ya. Jadi wahyu khusus adalah tindakan Allah menyingkapkan diri dan kehendaknya kepada manusia, pilihannya secara khusus melalui firman Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus dan firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab. Jadi ini dulu yang kita pelajari ya. Ini dulu yang kita pelajari pada hari ini. Nanti kita akan jelaskan lagi mengenai firman Allah yang hidup dan firman Allah yang tertulis pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalkan kalian terlalu cepat menjelaskan tadi, kalian bisa pause videonya atau bisa diulang lagi dan kalian mengisi modul atau pemandu belajar yang Mister sudah kasih ya. Ya, Mister berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Dan setelah ini untuk mengisi jam agama, untuk Mister ada berikan tugas kepada kalian. Ya, Mister akan berikan tugas untuk membuat renungan singkat saja dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ mau belajar tentang kasih Allah ya. Mister mau tahu apa sih yang bisa kalian dapatkan atau yang bisa kalian renungkan dari firman Tuhan tersebut ya. Oke. Jadi Mister sekarang adalah tugas sekalian untuk belajar lagi. Mister sudah selesai menjelaskan untuk pertemuan ini dan jam agama masih
cukup lama, jadi silakan mengerjakan lagi renungan dan sebentar dikirimkan di Google Classroom kalian ya. Oke, jadi demikian saja. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.